Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsanda Novitasari dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan topik penting dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Gerakan Pembaharuan Islam meliputi pemikiran dan strategi dakwah tokoh-tokoh modern. Kita akan melihat bagaimana para pembaharu Islam merespon kemunduran umat dan tantangan modernitas dengan strategi yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh dengan semangat perubahan. Pada abad ke-18 dan 19, dunia Islam mengalami masa kemunduran besar-besaran. Kolonialisme barat masuk ke negeri-negeri muslim dan umat kehilangan kekuatan politik, ekonomi, bahkan spiritual. Situasi ini mendorong munculnya kesadaran untuk melakukan pembaharuan atau tajdid. Para tokoh melihat bahwa praktik keagamaan umat saat itu banyak menyimpang dari nilai-nilai asli Al-Quran dan Sunnah. Ada budaya taklid buta, kepercayaan terhadap tahayul, serta ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para pembaharu ingin mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni, namun dengan pendekatan yang rasional dan relevan dengan zaman. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ia dikenal sebagai pemikiran politik yang menyerukan pentingnya persatuan umat melalui pan-Islamisme. Bagi Al-Afghani, kelemahan Islam bukan hanya soal moral, tapi juga karena ketidakmampuan politik menghadapi kolonialisme. Ia menolak keras taklid dan mendorong ijtihad sebagai alat pembebasan berpikir. Melalui ceramah di berbagai negara dan penerbitan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa, ia menyuarakan bahwa Islam adalah rasional, modern, dan bisa memimpin peradaban jika umatnya bangkit. Muhammad Abduh adalah murid utama dari Al-Afghani, tapi fokusnya lebih pada pendidikan dan reformasi sosial. Sebagai mufti Mesir, ia melakukan reformasi besar di Universitas Al-Azhar. Ia membuka pintu bagi masuknya ilmu modern seperti fisika, matematika, dan filsafat ke dunia pendidikan Islam. Ia juga gencar membersihkan ajaran Islam dari khurafat, bid'ah, dan takhayul. Abduh percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Ia menyampaikan dakwahnya melalui jurnal Al-Manar, media massa, dan fatwa-fatwa progresif yang menyentuh isu-isu sosial. Rashid Ridho, beliau melanjutkan perjuangan Abduh dengan memberikan penekanan kuat pada pembaruan politik dan sistem pemerintahan Islam. Ia mengusulkan sistem khalifah konstitusional berdasarkan syura dan keadilan sosial, bukan kekuasaan absolut. Ia mengembangkan dan memperluas pengaruh jurnal Al-Manar hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ridho juga menyerukan pentingnya pendidikan, penguatan peran ulama, dan reformasi hukum Islam agar sesuai dengan tantangan zaman. Kemudian, pembaharuan Islam juga terjadi di Indonesia lewat dua organisasi besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Ia fokus pada purifikasi ajaran dan pendidikan modern. Muhammadiyah membangun sekolah, rumah sakit, dan media dakwah seperti Suara Muhammadiyah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Sementara itu, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. NU menjaga tradisi Islam lokal, namun tetap terbuka pada ijtihad dan pembaruan hukum. NU lebih menekankan pendekatan kultural, toleran, dan berbasis pesantren. Strategi dakwah tokoh-tokoh modern ini sangat variatif. Mereka menggunakan media cetak, jurnal, dan buku untuk menyampaikan pemikiran. Jurnal seperti Al-Urwah dan Al-Manar menjadi alat penting dalam membangun kesadaran umat secara transnasional. Selain itu, mereka memprioritaskan reformasi pendidikan,
sekolah, dan universitas modern dijadikan sarana membentuk generasi muslim yang ilmiah dan berpemikiran terbuka. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU menunjukkan bagaimana dakwah bisa bersifat kelembagaan dan sistematis. Pendekatan mereka rasional, kontekstual, serta responsif terhadap isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kemiskinan. Gerakan pembaharuan Islam adalah respon cerdas terhadap kemunduran umat dan tantangan zaman modern. Tokoh-tokohnya mendorong ijtihad, menolak taklid, dan menawarkan pendekatan baru dalam memahami Islam. Dengan menggabungkan nilai-nilai asli Islam dengan semangat zaman, mereka membuktikan bahwa Islam bukan agama yang kaku, tapi fleksibel, ilmiah, dan relevan sepanjang masa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para tokoh ini dan meneruskan semangat pembaruan untuk membangun peradaban Islam yang lebih cerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.